Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di Creator Channel. Sebelum lanjut ke kisah para sahabat, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan mudah-mudahan menjadikan amal buat kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan kisah para sahabat. Kisah Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan dia adalah jika peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya, kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun, karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan, "Sebelum ada perintah dari aku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang dari sini." Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya, pimpinan pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, mereka menduga perintah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu, mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangan dan merangsak ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Selepas syahidnya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. Faedahnya, orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Saya juga mendengar langsung dari seorang yang terpercaya, khadim yang ikhlas, Maulana Syekh Abdurrahim Raifuri rahmatullah alaih, bahwa Syekh Abdurrahim Raifuri rahmatullah alaih berkata, "Kenikmatan surga sedang saya rasakan. Kisah dia telah saya tulis dalam risalah Fadilah Ramadan." Alhamdulillah kita telah mendengarkan kisah para sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.